Ya, walaupun Presiden Joko Widodo sering dituduh oleh Amin Rais, macam-macam lah, dituduh oligarki ekonomi, oligarki politik dan lain sebagainya. Bahkan juga sering dituduh Presiden Jokowi menginginkan jabatan 3 periode atau ditambah 5 tahun lagi. Ya, tetapi Presiden Joko Widodo tetap cuek saja lah dan tidak menghiraukan omongan Amin Rais. Malah Presiden Joko Widodo kedapatan belusukan mengunjungi program vaksinasi massal. Bahkan Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan 3 bendungan dalam beberapa minggu terakhir. Ya jelas lah, tuduhan Amin Rais terhadap Presiden Joko Widodo ya menurut saya tidak benar. Ya padahal Presiden Joko Widodo itu terus menunjukkan kerja. Bahkan omongan seperti itu tidak dihiraukan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan Presiden Joko Widodo terus melakukan belusukan setiap berkunjung ke daerah-daerah. Selalu yang diutamakan adalah mengunjungi tempat vaksinasi. Bisa berjalan dengan cepat, tepat, dan lancar tentunya. Dan Presiden Joko Widodo bahkan kedapatan dalam minggu-minggu terakhir sudah meresmikan 3 bendungan. Supaya apa? Untuk mensejahterakan petani di Indonesia. Tetapi Pak Amin Rais malah menuduh demikian. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Mengena cara Jokowi balas tuduhan Amin Rais dengan cara yang elegan. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais melontarkan pernyataan pedas terkait kondisi bangsa saat ini yang katanya sedang carut-marut baik dari sisi sosial, ekonomi, politik hingga hukum. Amin Rais mengatakan dengan disahkannya Partai Umat sebagai partai politik yang memiliki legalitas di muka hukum dan negara, maka partai yang didirikannya itu akan berusaha keras sekuat tenaga, jiwa dan raga membuat demokrasi tidak merosot, berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Partai Umat berusaha keras agar demokrasi kita tidak merosot, berubah menjadi oligarki politik dan oligarki ekonomi. Pasalnya, oligarki hanya menghasilkan sebagian rakyat yang terinjak-injak martabatnya dan didera dengan kemiskinan yang memilukan, kata Amin Rais di kanal YouTube Amin Rais Official pada Sabtu 11 September 2021. Dikatakan, kaum oligarki saat ini makin lama makin kuat mencengkeram Republik Indonesia. Sesungguhnya, bangsa ini tengah menghadapi masalah sosial, ekonomi, politik, hukum, bahkan moral negara kita. Dewasa ini sesungguhnya semakin berat karena cengkeraman oligarki politik dan ekonomi serta himpitan mafia di segala bidang kehidupan itu justru semakin berat, tegasnya. Dalam tausiah tersebut, mantan Ketua MPR Republik Indonesia menyuruhkan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Umat bahwa perjuangan memang memerlukan keteguhan, kesabaran akan menghadapi berbagai macam cobaan, ujian, godaan dan sifatnya segala macam. Jadi marilah saudara-saudaraku semua pengurus atau pimpinan serta kader, anggota simpatisan Partai Umat hendaknya bersatu padu dan bekerja sama dengan anak-anak bangsa yang lain yang searah dengan tujuan kita yang sudah dikatakan tadi oleh Ketua Umum. Jangan sampai kita yang anak-anak bangsa tetap tidak pudar dan tidak padam kecintaannya kepada NKRI ini sampai kemudian melempem, kemudian menjadi tidak berhasil, papar Amin. Jadi bagi bangsa pejuang tidak ada kata berhenti, terus saja istamiru, istimror, terus sampai akhirnya insya Allah kita menjadi kecermelangan, kegemilangan, keberhasilan buat anak-anak bangsa semuanya. Bagi bangsa pejuang tidak ada kata berhenti, terus hingga meraih kegemilangan lawan kezaliman, pungkasnya. Diketahui juga, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut pendukung PDIP merupakan sosok yang mengangkat isu Presiden menjabat 3 periode. PDIP pun menyerang balik dengan menyebut Amin Rais halusinasi alias halu. Tiba-tiba isu ini turun seperti sudah agak senyap. Kemudian setelah itu diangkat lagi oleh teman-teman PDIP, terutama bukan PDIP resmi. Pendukung bukan formal, ada oknum-oknum mendapatkan tugas testing on the water.
kata Amin Rais saat menyampaikan sambutan tausiah politik acara tumpengan virtual pengesahan Badan Hukum Partai Umat pada Minggu 5 Agustus yang lalu. Amin Rais menyebut testing on the water ini untuk mengetahui reaksi masyarakat soal amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo bisa ditambah 5 tahun lagi atau 3 periode. Reaksinya apa? Kalau masyarakat sipil disuguhi dengan sebuah isu namanya amandemen supaya Presiden Jokowi bisa diberi waktu 5 tahun lagi, jelasnya. Amin menyebut reaksi masyarakat menjadi kunci wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu. Menurut Amin Rais, jika banyak terjadi penolakan maka isu Jokowi 3 periode ini batal otomatis menghilang. Ketika reaksi masyarakat negatif, kemudian itu menghilang, jelasnya. Mungkin kehebatan sekaligus kelemahan dari kita punya cara berpikir, yaitu memang short memory, tergerak sebentar, kemudian pelan-pelan menghilang, kata Amin Rais. Pernyataan Amin Rais itu menuai respon dari politikus PDIP Arya Bima. Bima menyebut Amin Rais layaknya kadal gurun alias kadrun yang berhalusinasi, sebab menurutnya sikap Presiden Jokowi sudah sangat jelas menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terkait masa jabatan Presiden. Amin Rais ibarat kadal gurun yang lapar berhalusinasi sendiri tentang apa yang dianggapnya lawan politik dan sasarannya sudah pasti PDIP dan Presiden Jokowi, yang menurut halusinasinya adalah menghalang bagi dirinya untuk tampil kembali berlaga merebut posisi RI 1. Amin Rais berhalu, kata Bima kepada detik.com pada Selasa 7 September. Arya Bima pun menyinggung kemenangan Taliban di Afghanistan sebagai momentum untuk mengeksploitasi kembali sentimen umat dengan menciptakan musuh bayangan, terutama kelompok nasionalis. Karena bagi Amin Rais, musuh Islam hanyalah paham kebangsaan yang berlawanan dengan paham Amin Rais yang berhaluan Ikhwanul Muslimin yang sangat dipujanya sejak muda, lanjut Bima. Diketahui juru bicara Presiden Fakhrul Rahman menegaskan kembali jika Presiden Joko Widodo dengan tegas menolak wacana penambahan masa jabatan Presiden. Menurutnya Jokowi menghargai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 serta amanah reformasi 1988. Hal ini disampaikan Fakhrul karena isu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kembali mencuat di tengah-tengah masyarakat. Bersamaan dengan itu, wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode pun turut dibicarakan. Fakhrul lantas kembali mengulang pernyataan Jokowi pada 15 Maret 2021 kalau dirinya tidak memiliki niat dan tidak berminat untuk menjadi kepala negara selama 3 periode. Justru Jokowi mengajak seluruh pihak untuk menjaga amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 kalau Presiden dan Wakil Presiden itu hanya menjabat selama 2 periode. Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana Presiden 3 periode maupun memperpanjang masa jabatan Presiden, kata Fakhrul seperti dikutip dari suara.com pada Minggu 12 September 2021. Presiden Jokowi, kata Fakhrul, memahami kalau amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadi kewenangan MPR RI sepenuhnya. Diketahui kegiatan vaksinasi di Dukuh Gledok, Desa Sengaran, Kecamatan Delangu, Kabupaten Klaten ditinjau Presiden Joko Widodo pada Senin 13 September 2021. Presiden mengecek pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan menggunakan sistem door-to-door setiap kunjungan ke daerah. Jokowi selalu ingin melihat proses jalannya vaksinasi. Mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan alasannya. Karena saya ingin memastikan bahwa pemberian vaksinasi massal itu berjalan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten kota yang ada di seluruh tanah air, ujar Jokowi. Presiden mengungkapkan, pada hari ini di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo ditargetkan 8.000 orang menjadi sasaran vaksinasi. Dia berharap masyarakat dapat mengakses vaksinasi dengan mudah. Saya datang untuk meninjau vaksinasi door-to-door yang dilaksanakan secara jemput bola, mendatangi masyarakat, mendatangi rakyat, petugas datang dari rumah ke rumah. Saya kira ini adalah juga untuk pelayanan kepada masyarakat, ujar Jokowi. Dirinya berharap semua masyarakat sudah mudah mengakses vaksin. Dengan demikian, harapannya agar terhindar dari penyebaran pandemi ini di Indonesia segera berakhir.